Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil dari Project Based Learning Teknologi Pakan Ikan dengan judul kami yaitu pengaruh kombinasi tepung maggot dan tepung cangkang kerang simping sebagai pelet terhadap pertumbuhan ikan nila. Ini adalah nama dari anggota kami yang beranggotakan 6 orang, ada Azab Hasania, ada Lia Inas, Mariska Naya, Kakak Muhajirin, Nur Aini, dan Rita Mayuda. Selanjutnya adalah hasil uji parameter fisika. A. Karakteristik pakan buatan dinilai dari warnanya coklat muda, kemudian baunya normal, teksturnya sedikit kasar, untuk kecepatan tenggelamnya 10 detik, lama hancur pakannya 3 menit, kemudian attractability atau daya rangsang pakan, ikan nila dapat makan pakan dengan baik dalam kondisi terapung dan tenggelam, kemudian memiliki bau yang khas dari cangkang kerang dan minyak ikan sehingga dapat merangsang ikan tersebut untuk makan pakan tersebut. Kemudian yang ketujuh ada acceptability atau daya terima pakan, ikan nila dapat makan dengan baik, namun karena ukurannya yang ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar dan tidak sesuai, maka untuk menghancurkannya sedikit susah. Kemudian untuk karakteristik dari pakan komersil sendiri, dari segi warnanya coklat tua, kemudian baunya normal, teksturnya halus, kecepatan tenggelamnya 2 menit, lama hancur pakan sekitar 30 menit. Kemudian attractability, ikan nila dapat memakan pakan dengan baik dalam kondisi terapung dan memiliki bau yang menarik selayaknya pakan ikan untuk memakan pakan tersebut. Kemudian daya terima pakan, ikan nila dapat memakan pakan dengan baik karena ukurannya sesuai dengan bukaan mulut ikan nila. Next. Selanjutnya ini adalah hasil uji biologi terkait dengan pengukuran berat dan panjang. Untuk pakan buatan sendiri bisa dilihat di tabel di sebelah kiri bahwa di pakan buatan kita hasilnya selalu mengalami kenaikan kecuali di ikan yang ke-10 dari berat awal 9,25 jadi turun ke 7,5. Kemudian pengukuran berat dan panjang untuk pakan komersil dilakukan selama 26 hari. Kemudian terdapat 2 kematian pada pemeliharaan minggu kedua dan minggu ketiga, sedangkan pada pemeliharaan untuk pakan buatan kita mengulang dari awal sehingga pemeliharaannya hanya selama 6 hari. Next. Ya, berikut adalah hasil uji biologi. Yang pertama ada survival rate atau SR. Untuk survival rate perlakuan ikan nila dengan pakan buatan 100% karena tidak mengalami kematian. Kemudian untuk yang pakan komersil karena ikannya mengalami kematian 2, jadi survival rate-nya 80%. Kemudian untuk specific growth rate untuk ikan nila dan pakan buatan adalah sebesar 17,16%. Untuk perlakuan ikan nila dengan pakan komersil sebesar 14,78%. Next. Ya, ini adalah feed conversion ratio untuk perlakuan ikan nila dengan pakan buatan. Untuk menentukan F atau berat total dari pakannya, menghitungnya dengan mengetahui nilai berat total awal pemeliharaan dan berat total akhir pemeliharaan. Kemudian untuk T adalah lama pemeliharaan dan D adalah berat ikan yang mengalami kematian. Kemudian untuk mengetahui nilai F dari berat total ikan awal pemeliharaan dikali 3% untuk FCR-nya sendiri yang sudah ditentukan, kemudian dikali harinya yaitu selama 6 hari, dan hasilnya adalah 10,985. Sehingga untuk FCR-nya sendiri jika dimasukkan di dalam rumus, FCR tersebut mendapatkan hasil 1,06. Kemudian untuk yang perlakuan ikan nila dengan pakan komersil, diketahui berat total akhir pemeliharaan adalah 57,03 dan berat total awal pemeliharaan 32,85, kemudian dipelihara selama 26 hari. Untuk berat total ikan yang mati sendiri karena ikannya 2 dijumlahkan sehingga mendapatkan berat 8,53 gram, sehingga untuk perhitungan F didapatkan hasil 25,623 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus FCR dan mendapatkan hasil 0,7783, sehingga jika dibandingkan keduanya nilai FCR yang lebih baik adalah ikan nila dengan pakan komersil. Next. Ya, berikut adalah hasil uji kimia dari bahan yang kita gunakan, bisa dilihat di tabel tersebut. Dan kemudian untuk tepung cangkang kerang dan tepung gil kedelai belum ada uji terkait
dua bahan tersebut sehingga saya mengambilnya dari jurnal sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji kimia di tabel tersebut diketahui bahwa pakan uji memiliki kandungan protein sebesar 77%, kemudian lemak sebesar 12,17%, serat kasar sebesar 12,24%, karbohidrat sebesar 63,27%, kadar alkohol sebesar 13,54%, dan kadar air sebesar 30%. Total tersebut didapatkan dari jumlah masing-masing uji kimia yang telah dilakukan. Next. Kemudian ada analisis usaha. Yang pertama yaitu analisis biaya. Untuk tabel sendiri, persen bahan adalah sesuai dengan bahan yang kita gunakan berapa persen, kemudian keperluan bahan per kilo sudah dihitung berdasarkan formulasi yang terdapat di bab 3 yaitu metodologi, kemudian harga per kilo bahannya berapa, dan harga sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa untuk membuat 1 kilo pakan buatan yang bahan dasarnya berasal dari campuran tepung maggot, tepung cakang kerang, tepung bungkil kedelai, dan tepung ampok jagung dengan tambahan bahan pendukung CMC, premix, dan minyak ikan adalah sebesar 36.390.000. Next. Selanjutnya adalah analisis usaha bagian potensi harga jual. Nah, karena biaya bahan baku atau BBP yang kita tentukan sebelumnya adalah sebesar 36.390, penjual menginginkan bahwa keuntungan yang kita inginkan 20%, sehingga untuk perhitungan potensi harga jualnya bisa dirincikan sebagai berikut. Untuk biaya BBP sendiri sebanyak 36.000. Kemudian kita perkirakan untuk biaya lain seperti kemasan, operasional sekitar 10.000. Lalu untuk total biaya produksi didapatkan 46.390. Kemudian karena penjual menginginkan keuntungan 20% dari total biaya produksi, maka harga jual yang kita berikan untuk diberikan ke pasaran adalah sekitar 55.668. Maka potensi harga jual pakan buatan dengan keuntungan 20% dan biaya operasional tambahan adalah sebesar 56.000. Lalu subbab skalabilitas. Untuk total biaya 1 kilo pakan yang kita butuhkan adalah sebanyak 36.000. Apabila produksi ditingkatkan menjadi 100 kilo per bulan, maka total biaya produksi kita kalikan 100 kilo, maka sebesar 3.639.000. Untuk potensi pendapatannya, jika harga jualnya sebesar 56.000 dikalikan dengan 100.000, maka dengan 100 kilo per bulan kita mendapatkan pendapatan sebesar 5.600.000. Nah, lalu untuk keuntungannya sendiri dikurangkan, yaitu 5.600.000 dikurang dengan 3.639.000, sehingga keuntungan yang kita dapat per bulan adalah sebesar 1.961.000. Lalu subbab break even point atau BEP. Harga jual per kilo yang kita inginkan adalah sebesar 56.000. Lalu untuk biaya produksi sendiri adalah sebesar 46.390. Maka untuk menghitung BEP bisa dimasukkan ke dalam rumus tersebut. Kita estimasikan untuk biaya tetapnya adalah sebesar 3 juta, termasuk biaya listrik, biaya untuk pegawai, dan biaya operasional. Kemudian dibagi dengan harga jual per kilo dikurang biaya produksi per kilo, sehingga didapatkan BEP 312. Maka kesimpulan yang dapat kita simpulkan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak yang kita inginkan tersebut, kita harus paling tidak menjual sebanyak 312 kilo. Next. Baik, selanjutnya adalah pembahasan dari uji biologi pakan. Untuk yang pertama yaitu survival rate atau SR. Pada pakan buatan didapatkan SR sebesar 100% menunjukkan bahwa pakan buatan berbahan tepung maggot dan cakang kerang aman secara fisiologis dan mampu mendukung kelangsungan hidup ikan nila. Komposisi pakan memenuhi standar nutrisi, khususnya protein dan kalsium. Keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh manajemen lingkungan seperti kualitas air dan kepadatan tebar yang optimal. Selanjutnya adalah SGR. Nilai SGR didapatkan sebesar 17,16%, menunjukkan bahwa pakan
buatan mendukung pertumbuhan ikan nila secara efisien. Kandungan protein tinggi pada tepung maggot serta asam amino esensial seperti lisin dan metionin berperan penting dalam pembentukan jaringan tubuh. Maggot mengandung lipid dan antimikroba alami yang membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan ikan. Tepung cangkang kerang sebagai sumber kalsium mendukung struktur tulang dan fungsi saraf. Sementara komponen lain seperti bungkil kedelai dan ampok jagung membantu keseimbangan energi. Next. Selanjutnya adalah RGR. Pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Salah satunya ketersediaan pakan bergizi seimbang. Ikan nila sebagai omnivora memerlukan pakan berkualitas tinggi, terutama kaya protein. Nilai RGR sebesar 14,91% menunjukkan bahwa pakan buatan berbahan tepung maggot dan cangkang kerang cukup efisien dalam mendukung pertumbuhan. Kandungan protein dan mineral dalam pakan serta manajemen budidaya yang baik menjadi kunci keberhasilan ini. Selanjutnya adalah FCR. Nilai FCR ikan nila yang diberikan pakan buatan sebesar 1,6, sedangkan pakan komersial 0,783. Menunjukkan bahwa keduanya masih tergolong efisien. Meskipun pakan komersial lebih unggul, FCR yang lebih tinggi pada pakan buatan mengindikasikan bahwa pakan dikonsumsi lebih banyak untuk menghasilkan pertambahan bobot yang sama. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh ketidakseimbangan rasio nutrisi, rendahnya kecernaan bahan pakan, serta faktor teknis. FCR dipengaruhi oleh kualitas bahan, manajemen pakan, dan kondisi pemeliharaan. Selanjutnya yaitu uji fisika pakan. Pada uji fisika terdapat dua ujian, yaitu kekerasan dan daya tahan. Yang pertama yaitu kekerasan. Pengujian tingkat kekerasan pakan bertujuan untuk mengetahui toleransi pakan terhadap beban serta mengindikasikan kandungan karbohidrat dan tingkat kehalusan bahan baku. Pakan dengan bahan kasar seperti tepung maggot dan tepung cangkang kerang cenderung memiliki kekerasan rendah, apalagi jika tidak melalui proses pengayaan yang sangat diperlukan. Tingkat kekerasan pakan mempengaruhi laju pencernaan ikan, di mana pakan yang lebih keras dicerna lebih lambat. Kemudian yaitu daya tahan. Daya tahan pakan ditentukan oleh tingkat penyerapan air dan kecepatan pencahayaan saat bersentuhan dengan air, yang diuji dengan menghitung durasi menggunakan stopwatch. Pakan berbahan tepung maggot dan cangkang kerang menunjukkan daya tahan rendah karena cepat hancur di air, yaitu didapat kurang dari 3 menit. Berbeda dengan hasil penelitian Farizal dan Ratna yang menunjukkan daya tahan pakannya hingga 12 jam 47 menit. Next. Kemudian yaitu perbandingan pakan komersil dengan pakan buatan. Pakan buatan berbahan lokal seperti tepung maggot dan cangkang kerang menjadi alternatif potensial untuk menggantikan pakan komersil yang mahal karena mengandung protein tinggi dan kalsium esensial bagi pertumbuhan ikan nila. Namun, formulasi pakan harus disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi ikan pada setiap fase pertumbuhan agar tidak terjadi kekurangan gizi sehingga dapat menjadi solusi budidaya berkelanjutan. Next. Selanjutnya yaitu respon pertumbuhan ikan nila terhadap perlakuan pakan. Jadi dari penelitian menunjukkan bahwa pakan yang berbasis maggot ini memberikan pertumbuhan yang lebih baik daripada pakan komersil pada umumnya. Maggot mengandung protein lebih tinggi yaitu 40-45%. Hal ini dapat menjadi alternatif substrat tepung ikan secara efektif. Beberapa studi menyatakan peningkatan dari tepung maggot ini berbanding lurus dengan peningkatan pertumbuhan yang dibutuhkan oleh nila. Pertumbuhan ikan sangat bergantung pada ketersediaan protein berkualitas tinggi yang mengandung asam amino esensial dengan jumlah yang cukup, karena hanya kelebihan nutrisi dari kebutuhan pemeliharaan yang dapat digunakan untuk pertumbuhan. Selanjutnya
Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan nila. Yang pertama ada pakan. Pakan merupakan faktor pendukung dalam budidaya ikan, yakni salah satu unsur penting untuk mendukung pertumbuhan ikan. Penggunaan pakan secara efisien berarti jumlah pakan, jadwal pemberian, dan cara pemberian pakan sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan makan ikan. Selanjutnya ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini perlu diperhatikan, yaitu dengan memperhatikan kebersihan air dan lingkungannya. Pembersihan amonia atau kotorannya yaitu dengan membuang seluruh air dan ikan dipindahkan pada kolam yang berisikan air bersih sehingga pertumbuhannya akan kembali stabil dan meningkat. Selanjutnya ada kesehatan ikan. Manajemen kesehatan ikan yang baik yaitu melalui pencegahan bukan pengobatan, yaitu melalui pengelolaan kualitas air, nutrisi, dan sanitasi air yang baik. Selanjutnya, next. Selanjutnya yaitu kesimpulan berdasarkan hasil penelitian pakan buatan yang berhasilkan sebagai kombinasi tepung maggot dan tepung cangkang kerang simping menunjukkan potensi yang baik sebagai alternatif pakan ikan nila. Hasil uji biologi menunjukkan bahwa ikan yang diberi pakan buatan mengalami peningkatan berat dan panjang tubuh dengan nilai supervivitas mencapai 100% dan nilai FCR yang merupakan efisien yaitu 1,06. Hal ini menandakan bahwa pakan buatan dapat menunjang pertumbuhan ikan dengan efisien dan ekonomis. Selain itu, hasil uji kimia memperlihatkan kandungan nutrisi yang sesuai dengan standar kebutuhan ikan nila menurut SNI. Saran dari kami kelompok 2 yaitu untuk meningkatkan kualitas pakan ke depannya perlu dilakukan penyesuaian ukuran dan tekstur pelet agar lebih sesuai dengan bukaan mulut ikan nila sehingga meminimalisir pakan yang terbuang. Selain itu, disarankan agar penelitian dilakukan dalam jangka waktu pemeliharaan yang lebih panjang guna memperoleh data yang lebih bagus dan lebih representatif. Kemudian uji tambahan terhadap dampak pakan buatan terhadap kualitas air kolam juga penting dilakukan untuk memastikan pakan tidak mencemari lingkungan. Berikut adalah daftar pustaka yang kita gunakan atau sebagai acuan kita dalam penelitian maupun pemeliharaan ikan. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.